Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkasih menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Welcome to Santap Ilmu YouTube channel. Let me to introduce myself. My name is Umi Tiryani from SDS Darussalam. Today we will study about ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Ya, dimana itu adalah pembelajaran IPAS kelas 3 bab 2. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai siklus hidup. Anak-anak tahu tidak apa itu monyet berkantan? Ya, coba ya, kalau kita lihat di buku yang kalian pegang, monyet berkantan itu adalah monyet khas Pulau Kalimantan. Monyet ini sangat khas dengan bentuk hidungnya yang panjang. Anak bekantan mirip dengan induknya. Namun, ukuran badannya jauh lebih kecil dari induknya. Ketika dewasa nanti, anak bekantan juga akan berkembang biak dan memiliki anak. Ya, dan tentunya juga nanti akan besarnya akan sama dengan induknya pula ketika sudah dewasa. Di sini yang mau Ibu tanyakan adalah, mengapa makhluk hidup itu perlu berkembang biak? Dan apakah manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki siklus hidup yang sama? Coba kalian bisa tidak menjawabnya? Ya, di sini kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu siklus hidup, rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Yang kedua, siklus hidup hewan, sama atau berbeda. Dan yang ketiga adalah metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Ya, ketika ada di sini sebuah cerita ketika jalan-jalan di sebuah museum antara murid dan gurunya ya. Anak-anak, harimau Jawa ini adalah salah satu hewan yang punah dan tidak bisa ditemukan lagi. Kemudian si anak menjawab, memangnya harimau ini tidak bisa memiliki anak? Yang aku tahu, harimau dapat memiliki anak dengan cara berkembang biak, kata teman yang satunya. Dan teman satunya lagi menjawab pula, oh begitu ya. Ya, itu adalah percakapan antara guru dan murid-muridnya ketika berkunjung ke sebuah museum, yaitu tentang harimau Jawa. Kemudian di sini adalah tentang topik A, yaitu siklus hidup, rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Maksud dari berkembang biak adalah, ya, ini adalah awal yang Ibu tanyakan yang pertama ya, apa yang dimaksud dengan berkembang biak? Di sini berkembang biak adalah menghasilkan keturunan. Ya, diingat-ingat ya anak-anak ya, bahwa berkembang biak adalah menghasilkan keturunannya. Mengapa makhluk hidup perlu berkembang biak? Ya, makhluk hidup butuh berkembang biak untuk mempertahankan keturunan atau jenisnya di bumi. Terus, apa yang terjadi jika makhluk hidup hanya memiliki sedikit keturunan? Makhluk tersebut tentunya akan mengalami kelangkaan dan kepunahan. Salah satunya terjadi pada burung dodo. Harimau Jawa adalah hewan yang dulunya ada di Pulau Jawa. Harimau Jawa
dinyatakan punah sekitar tahun 1980. Habitatnya rusak, makanannya berkurang, dan perburuan menyebabkan hewan keturunannya semakin sedikit. Hewan ini menjadi semakin langka sampai akhirnya disebut punah. Kemudian contoh yang ketiga adalah pada pohon cendana. Kelangkaan bisa terjadi juga pada tumbuhan ya, salah satunya pada pohon cendana yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kayu cendana memiliki harga jual yang tinggi. Pohon cendana banyak ditebang secara liar yang tidak diiringi dengan penanaman kembali. Sayangnya, pohon ini tidak tumbuh dengan mudah. Hal tersebutlah yang menyebabkan pohon cendana jumlahnya tidak banyak lagi. Oke, dari ketiga contoh tersebut, kalian tahu ya, macam-macamnya hewan atau tumbuhan yang telah punah. Dan kalian bisa menyimpulkan tidak? Kenapa tumbuhan dan hewan tersebut punah? Ya, yang pertama punahnya itu karena pertama habitatnya rusak. Ya, yang kedua adanya kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Dan kalian bisa menyimpulkannya lebih dari itu ya anak-anak ya. Dan sekarang kita memasuki untuk siklus hidup manusia. Ya, manusia itu adalah kita nih manusia ya. Kita sebagai manusia. Semua makhluk hidup mengalami yang namanya siklus hidup. Siklus artinya putaran kejadian yang berulang. Oleh karena itu, siklus digambarkan seperti sebuah lingkaran. Nah, dari arti siklus hidup tersebut, anak-anak jawab ya pertanyaan ibu ya. Yang pertama, kalian boleh tulis dulu, kemudian boleh dikerjakan di rumah ya. Yang pertama, gambar apa saja yang sudah kalian lihat pada siklus hidup manusia? Ya. Kemudian yang kedua, menurut kalian apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Dan yang ketiga, apa kira-kira arti tanda panah pada gambar tersebut? Yang keempat, manakah gambar yang mirip dengan kondisi kalian saat ini? Ya, itu nanti boleh kalian kerjakan di rumah ya. Kemudian ini juga merupakan tugas kalian, yaitu tugas berkelompok, di mana kalian bisa mengerjakan nanti ketika sepulang sekolah. Kalian boleh kerja kelompok dengan satu kelompoknya 5 orang dan kelompoknya kan sudah ibu bagi juga ya. Yang pertama, lihat dulu siklus hidup hewan dan tumbuhan yang ada di gambar ya. Pelajari gambar siklus hidup hewan dan tumbuhan tersebut. Kemudian yang kedua, bandingkan siklus hidup tersebut dengan siklus hidup manusia. Tentunya yang tadi ya. Dan yang ketiga, setelah memperhatikan gambar siklus makhluk hidup, hewan dan tumbuhan, diskusikan dan jawab pertanyaan berikut dengan kelompok kalian. Yang pertama, apakah persamaan siklus hidup ketiganya? Nah, dan yang kedua adalah apa perbedaan siklus hidup ketiganya. Jadi, kalian tentunya nanti setelah mengerjakan poin-poinnya, nanti kalian akan mengetahui apa persamaan dan perbedaan dari siklus hidup keduanya dan juga tentunya manusia. Oke, dari latihan yang akan kalian kerjakan di rumah tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa semua siklus hewan memiliki 4 tahap yang sama. Ya, semua siklus hidup hewan memiliki 4 tahap yang sama, juga termasuk manusia. Ya, di sini yang pertama adalah kelahiran, yaitu terlahir sebagai telur atau anakan hidup. Yang kedua adalah pertumbuhan, terus tumbuh dan mempelajari keahlian seperti bergerak dan berkomunikasi. Yang ketiga yaitu tahap dewasa, di mana disebut juga juvenil.
Juvenil adalah mengalami perubahan tubuh karena hormon. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah dewasa, yaitu tumbuh sempurna dan siap berproduksi atau siap untuk memiliki keturunan berikutnya. Dan selanjutnya adalah topik B. Topik B adalah tentang siklus hidup hewan. Sama atau berbeda? Kalau kita lihat dari siklus A yang tadi, itu rata-rata mempunyai 4 siklus yang sama ya, yaitu kita lihat lagi di halaman sebelumnya, yaitu kelahiran, pertumbuhan, remaja, dan dewasa. Ya, di sini contohnya adalah pertama yaitu siklus hidup ayam. Siklus hidup ayam dimulai dari telur. Betul tidak? Ya kan? Ya. Ayam betina akan mengumpulkan telurnya di sarang dan mengerami telurnya supaya tetap hangat. Induk betina akan mengerami telurnya selama 21 hari. Kemudian menetaslah anak-anak ayam yang mungil. Anak-anak ayam mirip dengan induknya, namun paruhnya masih kecil, bulunya pun halus dan lembut. Induk ayam akan menjaga anak-anaknya. Induk ini juga akan mengajari anak-anak ayam untuk minum dan mencari makan. Umurnya 6 bulan. Saat umurnya 6 bulan, ayam menjadi ayam dewasa. Cinggirnya pun sudah tumbuh seperti induknya. Ayam dewasa pun siap untuk bertelur dan memiliki anak-anaknya sendiri. Jadi ketika anak ayam tumbuh, yaitu 6 bulan itu sudah siap bertelur ya. Karena apa? Karena ayam usia 6 bulan itu sudah dianggap dewasa ya, dan siap untuk memiliki anak-anak sendiri. Yang kedua adalah siklus ikan mas. Ikan mas betina menyimpan telurnya pada tanaman air. Telur-telur ini cukup lengket sehingga menempel pada tumbuhan air. Sekali bertelur, ikan mas bisa mengeluarkan telur dengan jumlah ratusan. Ikan mas bisa mengeluarkan telur dengan jumlah banyak ya, berarti kalau ratusan ya. Dan setelah 2-3 hari menetaslah bayi-bayi ikan yang sangat kecil. Induk ikan mas tidak merawat dan menjaga telurnya. Bayi-bayi ikan ini harus menjaga dirinya sedari kecil. Hewan ini bersembunyi di balik tanaman agar tidak dimangsa hewan lain. Bayi-bayi ikan ini juga harus mencari makanan sendiri. Tanaman menjadi tempat berlindung dan sumber makanannya. Dan dalam waktu seminggu, bayi ikan ini sudah terlihat lebih besar. Ikan kecil pun berenang lebih lincah dan berani keluar dari persembunyiannya. Ikan mas akan menjadi dewasa setelah berumur 1 tahun. Ketika dewasa, ikan mas sudah bisa bertelur dan memiliki anak-anaknya sendiri. Jadi, untuk siklus hidup ikan mas ini, masa dewasanya yaitu menunggu waktu 1 tahun ketika ia untuk bisa bertelur dan memiliki anak-anak sendiri ya. Dan yang ketiga adalah siklus hidup sapi. Siapa yang tidak tahu sapi? Ya, semuanya tahu ya sapi ya. Oh iya. Sapi berkembang biak dengan cara melahirkan, mirip seperti manusia. Anak sapi berada dalam perut induknya selama 9 bulan. Ini juga mirip ya dengan manusia ya, yaitu berada di perut induknya selama 9 bulan. Umumnya sapi betina hanya melahirkan 1 anak. Anak sapi mirip dengan induknya, namun badannya lebih kecil. Anak sapi mendapatkan makanan dengan menyusu pada induknya selama beberapa bulan. Lalu hewan ini akan mulai mencari makan sendiri. Dan jika sapi ini hidup di peternakan, maka akan dirawat dan diberikan makan oleh pemilik ternaknya. Sapi menjadi dewasa saat berumur
1 sampai 2 tahun. Ya, dewasanya itu lebih lama dari ayam dan ikan ya. Kalau ayam yang tadi berapa? Ayam itu 6 bulan sudah menjadi dewasa dan ikan 1 tahun menjadi dewasa, ikan mas yang tadi ya. Dan ternyata di sini sapi baru dewasa ketika berumur 1 sampai 2 tahun. Ya, kemudian saat itu sapi sudah bisa berkembang biak dan memiliki anaknya sendiri. Ya, sapi liar bisa hidup sampai 20 tahun. Sapi ternak umurnya lebih pendek karena akan dipotong untuk diambil dagingnya. Kasihan tidak kalau dipotong? Kasihan tidak? Kalau misalnya dipotong, lihatnya pasti kasihan. Tetapi kalau makan daging sapi, pasti senang ya. Oke, kita pelajaran selanjutnya. Perkembangbiakan hewan. Di sini kalian tadi contoh-contohnya yaitu siklus hidup baik pada ayam, atau pada ikan mas, atau pada sapi. Kalian bisa nggak membedakan? Ya, mana hewan yang bertelur dan mana hewan yang melahirkan. Ya, hewan dapat berkembang biak dengan melahirkan atau bertelur. Oleh karena itu, hewan memiliki siklus hidup yang beragam dibanding manusia. Ada hewan yang diasuh oleh induknya setelah lahir, induknya menyusui atau mencarikan makan untuk anaknya, dan ada hewan juga yang dilindungi oleh anaknya. Berbeda dengan ikan mas tadi ya, mereka mencari makan sendiri. Dan kalau misalnya kalian lihat dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut, kalian bisa menyimpulkan tidak? Bagaimana caranya kalian menentukan mana yang hewan yang bertelur, mana hewan yang melahirkan? Oke, sekarang ibu tanya. Yang namanya hewan mempunyai telinga semua? Ya, semua hewan mempunyai telinga ya. Tetapi hanya beberapa hewan yang mempunyai daun telinga. Awas ya, daun telinga seperti daun telinga kalian. Kalian mempunyai daun telinga. Tetapi ada beberapa binatang atau hewan yang tidak mempunyai daun telinga, seperti misalkan burung, ayam, ya, kemudian kura-kura, itu nggak ada daun telinganya ya. Nah, di situ kalian bisa melihatnya bahwa hewan yang memiliki daun telinga itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Dan hewan yang tidak memiliki daun telinga itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nanti coba kalian amati lagi binatang yang ada di sekitar rumah kalian. Dilihat daun telinganya, apakah hewan tersebut ada daun telinganya atau tidak, dan apakah hewan tersebut bertelur atau beranak. Nanti itu bisa buat catatan kalian ya. Oke, kita belajar selanjutnya yaitu mungkin pengetahuan lebih lanjut yaitu tentang hewan-hewan yang hidup di mana ini? Ada ikan, di sini ada hiu ya. Ada juga hewan yang bertelur dengan cara yang unik di sini ya. Induk betina akan bertelur dalam perutnya. Bisa dibayangkan tidak? Induk betina akan bertelur dalam perutnya. Jadi telur-telur tersebut tidak dikeluarkan tetapi disimpan di dalam induk betina. Telur-telur itu juga akan menetas dalam perut induknya. Ya, akan menetas di dalam perut induknya. Setelah itu, induk betina akan melahirkan anak-anaknya. Cara berkembang biak ini disebut bertelur dan melahirkan. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara tersebut contohnya ular viper, hiu martil, dan ikan gub. Ya, jadi ketiga binatang tersebut atau ketiga hewan tersebut akan bertelur dan melahirkan anaknya ketika ada di dalam perut
induknya. Ya, jadi kalau misalkan kalian dalam penelitian kalian nantinya, oh Bu, hewan itu kok nggak ada daun telinganya, tapi kenapa beranak? Ya, sesungguhnya hewan-hewan tersebut bukan beranak ya, tetapi bertelur, yaitu telurnya disimpan di dalam perut induknya, yang kemudian dilahirkan juga di dalam perut induknya, kemudian baru melahirkan anak-anaknya setelah jangka waktu tertentu ya. Kemudian yang selanjutnya ada juga induk yang meninggalkan anaknya. Induk meninggalkan telurnya di tempat yang aman. Bayi-bayi ini tidak pernah bertemu induknya. Bayi hewan ini belajar mencari makan dan melindungi dirinya dari kecil. Seperti contohnya mungkin di sini adalah ada kura-kura ya. Ini burung elang juga ada, dan ini singa hutan ya di sini ya. Kalau singa emangnya ada ya yang dipelihara di rumah ya? Ada juga yang memelihara, tetapi jarang. Karena apa? Singa adalah binatang buas ya. Jadi itu adalah beberapa contoh dari hewan yang dari kecil melindungi dirinya sendiri. Kemudian kita masuk ke topik C ya. Topik C itu tentang metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Kita lihat ya di situ ya, ada percakapan Banu dan temannya. Ya, kata temannya bilang begini, "Banu, lihat sepertinya ulat ini tersesat dan kehilangan induknya. Yuk kita bantu cari seperti apa ya bentuk induknya." Induknya ulat ini adalah kupu-kupu, Lan. Oh, namanya Lan. Kalau Lan siapa ya namanya ya? Fulan kali ya. Induk ulat ini adalah kupu-kupu, Lan, kata Banu. Loh, bagaimana bisa begitu? Bentuk tubuhnya saja kecil, kata si Fulan. Coba dari percakapan tersebut, pernahkah kalian melihat hewan yang bentuknya jauh berbeda dengan anaknya? Ya, seperti halnya ular dan kupu-kupu kan jauh berbeda ya. Ular kita lihat menjijikan mungkin ya. Tetapi ketika menjadi kupu-kupu akan terlihat cantik. Ya, dengan warna yang bagus ya. Ada merah, ada kuning, ada abu-abu. Ya. Coba, walau begitu, anak-anak hewan tersebut nanti akan berubah bentuk seperti induknya. Perubahan bentuk pada siklus hidup ini dinamakan apa? Metamorfosis. Ya, jadi metamorfosis adalah perubahan bentuk pada siklus hidup. Bisa anak-anak? Metamorfosis apa? Perubahan bentuk pada makhluk hidup. Ya. Metamorfosis makhluk hidup kita lihat di sini ada contohnya kupu-kupu ya. Yang pertama adalah pupa. Kalau bukan dari pupa ya, dari telur dulu. Kalau kupu-kupu ada telur, kemudian menjadi larva, ya, kemudian lagi menjadi pupa, dan kemudian menjadi dewasa atau metamorfosis sempurnanya di sini ya. Kita lihat ya, telur. Dari telur itu menjadi larva, yaitu biasanya berbentuk ulat larvanya. Kemudian pupa itu adalah berbentuknya kepompong, dan dari kepompong ini berubah menjadi kupu-kupu. Ada di lagu ya? Iya. Kemudian yang kedua adalah metamorfosisnya jangkrik. Ini disebut metamorfosis tidak sempurna. Kenapa? Karena kurang dari 4 siklus ya. Yang pertama adalah telur. Yang kedua nimfa. Ya, menetas. Ketika menetas kecil, kemudian yang ketiga jadi dewasa. Di situ merupakan metamorfosis tidak sempurna.
Ya, kita lihat di sini ya keterangannya. Metamorfosis bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, hewan mengalami 4 fase pertumbuhan. Pada metamorfosis tidak sempurna, hewan hanya memiliki 3 fase pertumbuhan. Ingat ya, pada topik A, bahwa siklus hidup makhluk hidup itu ada 4. Ya, yang pertama adalah apa? Apa yang pertama? Ayo, coba kita lihat lagi. Kita boleh lihat lagi ya. Yang pertama adalah kelahiran. Ya, yang kedua adalah pertumbuhan, remaja, dan dewasa. Kelahiran, pertumbuhan, remaja, dan dewasa. Itu siklus hidupnya makhluk hidup jika dinyatakan sempurna. Jadi kalau misalkan hanya mempunyai 3 fase siklus, berarti makhluk tersebut dinyatakan metamorfosisnya tidak sempurna. Telur yang menetas tidak pada fase larva, namun langsung fase nimfa atau muda. Jadi pada jangkrik ini setelah telur itu langsung menjadi muda, tidak menjadi larva dulu atau kecil dulu, tetapi langsung muda. Nimfa akan mengalami pergantian kulit beberapa kali sebelum berubah menjadi dewasa. Nah, di sini menurut kalian apa yang berbeda dari kedua metamorfosis tersebut? Sudah jelas ya? Oke. Bahwa perbedaannya adalah kalau kupu-kupu itu mengalami metamorfosis sempurna, yaitu 4 siklus, sedangkan pada jangkrik hanya mempunyai 3 siklus hidup, yaitu dinyatakan tidak sempurna. Dan di sini pelajaran lebih lanjutnya yaitu tentang katak, siklus hidup katak. Ya, hampir semua serangga mengalami metamorfosis. Namun ada juga hewan-hewan selain serangga yang mengalami metamorfosis, contohnya katak, salamander, dan beberapa jenis ikan dan lobster. Di sini kalau misalnya kita lihat katak ya, kita lihat gambarnya ya. Telur kemudian berubah menjadi berudu atau kecebong, kemudian berubah menjadi katak muda dan dewasa. Dan ini disebut juga dengan metamorfosis sempurna. Dan sedangkan kita lihat gambar yang sebelahnya yaitu tentang metamorfosis nyamuk demam berdarah. Ya, nyamuk dikenal sebagai hewan penghisap darah. Gigitan nyamuk membuat kulit terasa gatal dan tidak nyaman. Hanya nyamuk betina yang menghisap darah. Nyamuk betina membutuhkan darah untuk pertumbuhan dan perkembangan telurnya. Sayangnya, gigitan nyamuk bisa membawa penyakit bagi manusia. Salah satunya adalah demam berdarah dan malaria. Nyamuk betina senang bertelur di air yang tergenang atau tempat penampungan air. Induk betina bisa mengeluarkan telur sampai 300 butir. Bisa dibayangkan tidak? Banyak ya, 300 butir. Setelah 1 atau 2 hari, telur akan menetas menjadi larva atau jentik. Jentik nyamuk tentunya. Jentik-jentik nyamuk akan hidup mencari makan di air, dan jentik-jentik berubah menjadi pupa pada umur 5-7 hari. Setelah 2 hari, nyamuk dewasa keluar dari pupa. Nyamuk dewasa siap untuk terbang, mencari makan, dan berkembang biak. Makanya kalau di rumah nyamuk banyak tidak? Nyamuknya 1 Bu katanya. Temannya yang banyak. Betul ya. Nyamuknya 1 tetapi temannya banyak. Karena apa? Induk betina ketika bertelur itu bisa mencapai 300 telur. 300 butir telur. Yang selanjutnya. Sebagian hewan menetas dari telur. Ya, kita lihat di sini. Di sini ada kupu-kupu dan katak ya, atau yang biasa kita sebut juga dengan kodok. Ya, ini menambah tahap lain pada siklus hidup. Beberapa hewan memiliki lebih banyak tahap dibanding hewan lain. Dan ini kalau misalnya kupu-kupu dan kodok
merupakan metamorfosis sempurna ya, karena dari telur kemudian menjadi larva, kemudian pupa itu berkembang, dan yang terakhir adalah dewasa. Ya, kita lihat tahap mana yang mirip dan tahap mana yang berbeda. Ya, kita lihat di sini antara kupu-kupu dan katak, di sini mungkin bertelur sama ya, kemudian menjadi larva, mungkin sama juga. Kecebong itu sama dengan kepompong atau pupa. Kalau misalkan kupu-kupu itu langsung dewasa, tetapi kalau di katak ada katak muda dulu, kemudian baru dewasa. Ya, sini sudah terlihat jelas ya apa yang berbeda. Nah, sekarang ayo kita ulas pelajaran materi kita kali ini. Terdapat tahap umum dalam semua siklus hewan, yaitu mencakup kelahiran, pertumbuhan, ya, masa remaja dan dewasa. Hewan dan manusia memiliki tahap yang sama. Ada yang sama tetapi juga ada yang berbeda. Manusia dan sebagian hewan terlahir sebagai bayi atau disebut anakan hidup. Sedangkan sebagian hewan lainnya berawal dari telur. Ya, bisa dipahami? Oke, sekarang yang terakhir, serangga merupakan makanan hewan lainnya seperti katak, ikan, burung, dan masih banyak lagi. Ada yang memakan telur, larva, dan dewasanya, maka itu serangga bertelur dalam jumlah yang banyak. Ya, salah satu contohnya adalah tadi nyamuk ya, itu juga bisa dimangsa oleh hewan lainnya. Serangga memiliki keturunan yang melanjutkan siklus hidupnya. Sekarang, coba kalian prediksi, bagaimana kalau gajah memiliki siklus hidup seperti serangga? Bisa dibayangkan tidak? Ya, di bumi kita ini akan penuh dengan gajah. Sempit tidak? Ya, sedangkan satu gajah saja besar ya. Gajah adalah binatang besar. Ya, iya, bisa dibayangkan jika siklus hidupnya seperti serangga yang bertelur ratusan, dalam 1 sampai 2 hari bisa menetas atau melahirkan. Maka dunia ini akan dipenuhi gajah dan tentunya manusia akan tidak muat ya. Nanti manusianya kepental semua kalah kena gajah. Iya, makanya disitulah Allah itu menciptakan makhluknya dengan sempurna. Ya, di sini bisa jadi tumbuhan yang ada di bumi juga semuanya habis dimakan oleh gajah ya, karena gajah-gajah tersebut banyak. Namun gajah siklus hidupnya lambat, jadi jumlahnya di bumi tidak sebanyak hewan yang lain. Kita balik lagi bahwa Allah itu maha sempurna, ya, menciptakan semuanya dengan teratur. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Santap Ilmu. Bye. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.